Inilah ruang yang menghakimi. Selamat menyaksikan. Duduhai kembali dimulai seperti biasa. Setiap siswa membawa cerita dan sikap masing-masing. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang pelan-pelan akan menguji bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Di sebuah kelas yang mulai terisi, suasana tampak santai. Beberapa sibuk sendiri, beberapa heboh seperti biasa. Tanpa mereka sadari, interaksi kecil pagi itu akan mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Aduh, sakit. Ini pintu punya dendam pribadi atau gimana sih sama gua? Lo yang bego, dorongnya aja salah sisi. Ya iyalah salah sisi. Pintunya aja salah desain. Ih, lo kalau nyalain benda mati tuh ya, pertanda lo kurang tidur. Pagi bos kecil. Tumben lo kan. Gue tuh kalau mau nakal harus rajin dulu lah. Baru sah. Pipip. Pagi-pagi kok sendu amat mukanya. Lo habis nonton drakor nangis malaman. Aku cuma mau belajar. Tolong jangan ganggu aku. Aku cuma mau belajar. Unik banget lo jadi cowok. Pak, kalau dia jadi idol Korea, namanya cocok tahu. Probably Sad Boy Generation. Iya, fandomnya Tisu Nation. Karena tiap hari nangis. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Hari ini jujur aja ya. Saya lagi pengen santai. Jadi kita free dulu. Tapi inget ya, jangan ribut-ribut. Ibu lagi pengen nonton drakor. Kalian kerjakan tugas dari halaman 50 sampai 100 ya. Oke? Baik, Bu. Tuh kan, guru aja cuek. Bebas banget kita hari ini. Bagus deh. Bisa kita lanjut bikin eksperimen lagi nih. Aduh, pulang. Belakang gue ketendang tadi. Cepetan. Ulang lagi sebelum 3 lewat. Siap? 3, 2, 1. Yes, ini baru kompak. Kan gue tadi kompak banget sih. Oke, udah dulu ya. Saat suasana semakin bebas, batas antara bercanda dan merendahkan mulai kabur. Ada yang hanya ingin menjalani hari dengan tenang, tapi justru jadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Lihat deh, natural banget. Atau keterlaluan natural. Hahaha. Woi Ines, lo beneran ke sekolah dengan muka sekolah itu? Pelan-pelan kan, zoom dikit, biar jelas banget polosnya. Jangan rekam aku. Kenapa? Malu kalau nggak pakai apa-apa di muka? Kayak muka kami dong yang glowing. Ih, sumpah. Ini kayak before glow up TikTok banget deh. Tolong, stop, jangan rekam lagi. Bentar Nes, bentar. Ini penting. Eksperimen wajah polos. Iya, siapa tahu viral. 5, 6, 7, cheese. Bentar lagi, Bel. Saya pamit keluar duluan ya. Di luar kelas,
Suasana berubah semakin panas. Perilaku yang dibiarkan terlalu lama akhirnya menunjukkan akibatnya. Inilah titik ketika seseorang yang diam akhirnya terdorong sampai batasnya. Lihat, siapa tuh? Si kutu buku paling rajin Sudania. Pip, lo mau kemana? Pak, biarin aja udah. Takut guru kalau kita berantem. Hah? Biarin. Kok lo jadi lembut banget, Bi? Nih anak harus dikasih pelajaran. Woi, gue belum saya ngomong. Pap, aku nggak ganggu kamu. Aku cuma pengen belajar. Udah, itu aja. Aku cuma pengen belajar. Lo pikir belajar dong bikin lo hebat? Lo lemah. Lia, ini single action nih, bukan TikTok kita. Iya, lucu banget sih. Kan sudah dibilangin, kalau Wizon, taman dan kantin hanya untuk senior dan orang-orang tua seperti kita. You understand? Mau coba-coba dengan kita. Ingat, kami senior. Yes. Fabian, turunin tanganmu. Ini sekolah, bukan ring tinju. Ah, cowok-cowok, kan biasa berantem kecil. Biasa, ini bullying fisik, Bu. Kalau telat 1 detik, Raffi bisa luka. Tari, Dahlia, Fabian, Bia, semua ikut saya ke ruang BK. Ibu juga. Ketika masalah semakin jelas, semua pihak dipanggil untuk duduk bersama. Di ruangan ini, kebenaran mulai berbicara, dan setiap orang harus berhadapan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Anak saya dihukum berdiri di lapangan dengan tulisan si pembuli. Ini mempermalukan keluarga kami. Kalian itu guru, bukan hakim. Bu, hukuman ini bagian dari tanggung jawab. Anak ibu dan circle-nya sudah membuli temannya sampai trauma. Ini bukan sekedar bercanda, Bu. Trauma, anak itu terlalu lembek. Di dunia nyata, orang yang lemah gak bakal ketahuan. Sudah, jangan diperbesar. Namanya juga anak-anak. Justru itu masalahnya, Bu Anjani. Kalau guru berpikir seperti ibu, kasus kayak gini terus terjadi. Dan karena orang tua selalu membela anaknya tanpa introspeksi, korban makin tersulut. Cukup, ini bukan ada siapa yang paling benar. Saya dengar dari luar, dan jujur, saya kecewa. Anak-anak bisa belajar dari kesalahan, tapi bagaimana kalau guru dan orang tua malah saling menyalahkan? Ibu Anjani, diam itu bukan solusi, Bu. Kadang diam malah justru menyakiti. Tari dan Dahlia ikut menertawakan dan merekam, itu salah. Dan Ibu Rita, membela anak bukan berarti menutup kebenaran, Bu. Anak ibu butuh teladan, bukan pembelaan buta seperti ini. Bu, aku nyesel. Aku beneran nyesel udah nyakitin Raffi. Aku pikir cuma bercanda, tapi aku salah. Aku minta maaf, Bu. Semua guru, Raffi. Aku sadar semua yang aku lakukan itu kejam. Kami menyesal karena ikut menertawakan dan merekam Nesya. Maaf ya. Ya, dan untuk Izon, kantin dan taman, seharusnya semua bisa menikmati dengan nyaman, tanpa tekanan. Sorry ya guys. Saya juga minta maaf. Saya sadar terlalu cuek membiarkan ini terjadi. Saya harusnya lebih peduli pada siswa. Bagus. Tapi penyesalan tanpa tindakan itu tidak cukup. Kalian semua, Fabian,
Bia, Tari, Dahlia, dan Ibu Anjani, saya minta sampaikan permintaan maaf secara resmi di upacara Hari Guru nanti ya. Penting pun tiba, hari untuk mengakui kesalahan, belajar, dan memperbaiki diri. Momen ini bukan hanya tentang hukuman, tapi tentang keberanian untuk berubah di depan semua orang. Teman, aku Fabian dan Mia ingin minta maaf ke seluruh siswa, terutama Raffi. Kita sadar yang kita lakukan bukan bercanda, tapi menyakiti hati orang lain. Aku minta maaf ke semua guru dan Raffi. Aku janji bakal berubah. Kami menyesal ikut menertawakan dan merekam. Maaf ya, Rif. Iya, maaf juga ya, Rif. Saya mohon maaf karena terlalu cuek. Saya belajar bahwa guru harus peduli, bukan pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, hari ini kita bukan hanya merayakan Hari Guru, tapi juga hari di mana guru, siswa, dan orang tua belajar arti dari tanggung jawab. Guru sejati bukan hanya tak pernah salah, tapi yang mau memperbaiki diri. Guru harus peduli dan siswa harus taat pada aturan sekolah. Selamat Hari Guru.